Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel Ramzik Story. Sebelum kita masuk ke cerita, saya mempunyai permintaan kecil nih buat kalian semua. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka konten ini, saya akan sangat senang jika kalian menuliskan Waalaikumsalam bagi yang muslim, atau menjawab sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing, dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Di sebuah desa nelayan kecil yang tersembunyi di antara rimbunnya rawa Kalimantan, hiduplah seorang anak lelaki bernama Ariel. Ia masih berusia 10 tahun, namun kepolosan dan keteguhan hatinya sudah dikenal oleh banyak orang di desanya. Ayahnya, Pak Durman, adalah seorang nelayan tua yang jujur dan bersahaja. Mereka hidup dalam rumah panggung sederhana yang berdiri di tepi rawa yang terkenal angker, Rawa Keramat. Warga desa sejak dulu mempercayai bahwa Rawa Keramat dihuni oleh makhluk gaib. Legenda turun-temurun menyebutkan tentang seekor buaya bermata emas yang menjadi penjaga rawa. Konon, buaya itu akan muncul saat manusia mulai serakah dan merusak keseimbangan alam. Namun, bagi Ariel, legenda itu hanyalah cerita pengantar tidur dari neneknya sebelum wafat. Suatu hari, musim paceklik datang lebih awal. Angin bertiup aneh. Air rawa surut dan ikan-ikan menghilang. Para nelayan tak lagi membawa pulang hasil tangkapan. Warga desa mulai resah. Banyak yang menyalahkan Pak Durman karena terus melarang mereka menangkap ikan hingga ke dalam area Rawa Keramat. "Ayahmu itu kolot. Kalau kita tak memancing sampai ke tengah rawa, kita semua akan kelaparan," kata Pak Lukman, ketua nelayan, sambil mengayunkan dayung. Namun Pak Durman tetap teguh. Ia lebih memilih lapar daripada menantang kutukan rawa. Sayangnya, tubuhnya yang semakin renta tak mampu menahan dingin malam dan lapar yang panjang. Ia jatuh sakit. Ariel yang masih kecil kini harus mencari cara untuk mendapatkan ikan, walau hanya 1-2 ekor, demi menyelamatkan sang ayah. Malam itu, saat desa mulai tertidur, Ariel diam-diam mengambil perahu kecil ayahnya. Ia membawa jaring dan 1 pelita minyak. Dengan tangan kecilnya, ia mengayuh perahu ke arah rawa, ke wilayah yang sejak dulu dilarang. Gelap menyelimuti segala. Suara jangkrik dan nyanyian burung malam seakan memperingatkannya. Namun Ariel tak gentar. Saat tiba di tengah rawa, Ariel melemparkan jaring. Seketika pelitanya berkedip-kedip, lalu padam tertiup angin. Dalam kegelapan itu, terdengar suara aneh dari dalam air, seperti gerakan besar dari makhluk bawah rawa. "Siapa di sana?" bisik Ariel, gemetar. Tiba-tiba air rawa bergetar. Sesosok bayangan raksasa muncul perlahan dari bawah permukaan. Ariel mundur ke sudut perahu, ketakutan, saat melihat seekor buaya besar dengan sisik mengkilap muncul ke permukaan. Tapi yang membuat Ariel terpaku bukanlah ukurannya, melainkan sepasang mata emas yang menyala terang, menatapnya lurus. Buaya itu tidak menyerang. Ia malah tampak terluka di bagian leher, seperti baru saja bertarung dengan manusia. Darah mengalir perlahan ke permukaan air. Ariel, dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan, mengambil kain yang dibawanya dan merangkak pelan ke tepi perahu. Aku akan membantumu, kalau kau izinkan," bisik Ariel. Buaya itu diam. Perlahan, ia mendekat, lalu meletakkan kepalanya di sisi perahu. Ariel dengan tangan gemetar membersihkan luka dan membalutnya seadanya. Saat ia selesai, buaya itu memejamkan mata. Dalam keheningan itu, sebuah suara terdengar dalam kepala Ariel, bukan dari mulut buaya, namun dari dalam hatinya. "Kau berbeda, Ariel. Hatimu bersih. Aku menunggumu sejak lama." Ariel tersentak. Ia menatap buaya itu lekat-lekat. Suara itu datang begitu jelas, namun tidak terdengar oleh telinganya. "Kau siapa?" "Aku penjaga rawa ini. Mata emasku bukanlah anugerah, tapi kutukan. Kutukan yang harus ditebus dengan kejujuran dan pengorbanan." Air mata Ariel jatuh.
Ia merasakan kehangatan aneh dari buaya itu, seakan ada ikatan batin yang dalam. Buaya itu perlahan menyelam ke dalam air, menghilang begitu saja. Tapi sebelum pergi, seberkas cahaya dari matanya menyinari jaring Ariel. Ketika Ariel menarik jaringnya kembali ke perahu, ia tercengang. Ikan-ikan besar terperangkap di dalamnya. Lebih banyak dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Ariel pulang dengan perahu penuh ikan, cukup untuk memberi makan seluruh desa. Tapi ia tak bercerita pada siapapun tentang buaya mata emas. Ia hanya berkata, "Rawa memberi rezeki kalau kita memperlakukannya dengan hormat." Namun di balik itu, Ariel tahu, pertemuannya tadi malam bukan akhir dari segalanya. Itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak malam itu, hidup Ariel berubah. Setiap kali ia mendayung ke rawa keramat, jaringnya tak pernah kosong. Ikan-ikan segar, besar, dan jarang ditemukan mulai memenuhi perahunya. Tak hanya itu, air dari rawa yang ia bawa pulang untuk mencuci ikan, entah mengapa, membuat ayahnya perlahan sembuh dari penyakit yang sebelumnya membuatnya terbaring lemah selama berminggu-minggu. Pak Durman terkejut dengan keajaiban itu, namun tak bertanya terlalu jauh. Ia hanya memeluk Ariel dan berucap lirih, "Kau anak yang baik, Ariel. Jangan pernah berubah, ya?" Namun keajaiban tak bisa tersembunyi lama. Warga desa mulai memperhatikan perubahan hidup Ariel. Rumah panggung mereka kini kokoh, beratapkan daun nipah baru, dan dapur selalu mengepul dengan hidangan ikan segar. Bisik-bisik pun bertebaran. "Apa anak itu pesugihan?" gumam seorang ibu-ibu pasar. "Dia pasti sembah jin rawa," tambah yang lain. "Jangan-jangan dia tahu rahasia buaya emas?" ucap Pak Lukman penuh kecurigaan. Desa yang dulunya bersatu, perlahan mulai retak karena iri dan dengki. Pak Lukman, yang merasa dirinya harus selalu menjadi nelayan terbaik di desa, diam-diam mulai mengintai Ariel tiap malam. Ia mengikuti Ariel yang kembali mendayung ke tengah rawa, membawa jaring dan lampu kecil. Namun, malam itu Ariel tidak menjaring ikan. Ia hanya duduk di perahunya, menunggu dalam diam. Tak lama, dari balik kabut muncul riakan air, dan muncullah sosok itu. Buaya bermata emas, perlahan mendekat dari dalam rawa. Pak Lukman terpaku. Dari kejauhan ia melihat Ariel berbicara, meski tak terdengar satupun suara. Buaya itu muncul begitu dekat, namun tidak menyerang. Sebaliknya, mereka seperti sahabat. Jadi benar, anak itu bersekutu dengan iblis rawa, dengus Pak Lukman dalam hati. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat. Pak Lukman tak bisa menahan lidahnya. Ia membakar emosi warga, menuduh Ariel menyimpan rahasia kekayaan. Desa pun jadi panas. Banyak yang datang ke rumah Ariel dengan wajah penuh curiga. Pak Durman mencoba menenangkan, namun dirinya kini mulai goyah. Ia tak bisa menahan rasa ingin tahu lebih lama. "Mengaku, Ariel, apa yang sebenarnya kau lakukan di rawa?" bentaknya pada malam ketiga, saat Ariel baru pulang dari menjaring. Ariel, dengan mata berkaca-kaca, menjawab lirih, "Aku tidak mencuri apa-apa, yah. Aku hanya menolong makhluk yang sedang terluka. Dan dia memberiku kepercayaan." Pak Durman menarik napas panjang. Ia menatap anaknya lama. Namun sejak malam itu, hatinya tak tenang. Ia mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat buaya bermata emas menatapnya tajam, seperti mengawasi. Keserakahan yang dulu tak pernah tumbuh di hatinya, kini mulai mengakar. Ia merasa memiliki hak atas apa yang Ariel miliki. "Bukankah aku ayahnya? Kenapa hanya dia yang dapat keajaiban itu?" Sementara itu, warga desa yang semakin termakan hasutan mulai membentuk rencana. Mereka ingin menangkap buaya bermata emas, karena percaya sisik dan matanya bisa dijual dengan harga luar biasa mahal ke para pemburu gaib dari kota. Mereka membawa tombak, jaring baja, dan perahu bermotor. Rawa yang dulu dijaga dan dihormati kini menjadi target perburuan. Ariel yang mengetahui rencana itu, mencoba mencegah. "Jangan lakukan ini. Dia tidak jahat.
Dia hanya menjaga rawa ini dari orang-orang yang serakah. Namun tak ada yang mendengar. Bahkan Pak Durman pun tak lagi memihak anaknya. Kalau benar buaya itu sakti, maka kita harus mengambil keberkahannya. Kita miskin, Ariel. Kita butuh hidup yang layak, bentaknya. Ariel menangis. Dunia kecil yang dulu penuh ketenangan kini berubah menjadi ladang keserakahan. Ia tahu, jika warga benar-benar menyakiti buaya bermata emas, maka kutukan rawa yang dulu hanya legenda, akan menjadi kenyataan mengerikan. Malam itu, ia mendayung ke rawa untuk menemui sahabatnya yang terakhir kali. Di tengah kabut yang semakin tebal, buaya itu muncul. Kau datang, Ariel? Aku sudah tahu, waktunya hampir tiba. Ariel memohon, tolong, jangan balas mereka. Mereka hanya buta. Mereka hanya manusia biasa. Buaya itu diam. Cahaya emas di matanya tampak lebih redup dari sebelumnya. Ia mendekat dan meletakkan kepalanya di sisi perahu Ariel. Aku tak membenci mereka. Tapi aku ditugaskan untuk menjaga keseimbangan. Dan keseimbangan itu telah hancur. Ariel memeluk kepalanya. Air matanya jatuh membasahi sisik sang sahabat. Kalau begitu, biar aku yang menanggung semua, asalkan jangan hancurkan desa ini. Namun buaya itu tidak menjawab. Ia hanya menyelam pelan ke dalam rawa, meninggalkan lingkaran air yang sunyi, dan dalam diam, Ariel tahu, badai sedang menunggu. Malam itu, langit di atas desa Sungai Pahit seperti menyimpan amarah. Awan hitam menggantung pekat, dan angin berdesir dingin menusuk tulang. Bulan purnama mulai menampakkan dirinya dari balik kabut, seakan menjadi saksi bisu akan tragedi yang akan datang. Warga desa, dipimpin oleh Pak Lukman, telah siap. Mereka membawa jaring baja, tombak, dan perahu motor. Suara mesin perahu meraung seperti lolongan hewan buas. Api obor menyala di tangan mereka, menyinari wajah-wajah yang dibakar keserakahan. Pak Durman, yang dulu begitu takut melanggar pantangan rawa, kini ikut dalam barisan itu. Matanya merah, bukan karena dendam, tapi karena harapan palsu bahwa kekayaan bisa menyelamatkan hidup yang telah lama pahit. Ini bukan sekadar buaya. Ini adalah jalan keluar kita dari kemiskinan, teriak Pak Lukman. Sementara itu, Ariel duduk sendiri di atas jembatan tua, matanya memandang ke arah rawa yang kini bergolak. Airnya berubah gelap. Kabut makin tebal. Ia tahu, malam ini rawa sedang berbisik. Bukan hanya tentang amarah, tapi tentang penghakiman. Ariel lalu berlari ke rumah. Ia mengambil kain putih milik ibunya yang sudah meninggal, lalu mengikatkannya di lengannya. Kalau malam ini harus ada yang dikorbankan, biarlah aku, bisiknya. Ia menyusul ke rawa dengan perahu kecilnya. Saat ia mendekat, ia melihat warga sudah menyebar jaring ke tengah rawa. Di tengah-tengah lingkaran perahu, sesosok raksasa muncul dari dalam air, buaya mata emas. Ukuran tubuhnya kini tak seperti sebelumnya. Ia membesar berkali lipat. Sisiknya mengilap, matanya bersinar terang seperti dua matahari kecil yang menyala marah. Air rawa mendidih di sekelilingnya. Ikan-ikan meloncat keluar, dan angin berputar membentuk pusaran air di sekitarnya. Mati kau, makhluk terkutuk, teriak Pak Lukman sambil melempar tombak. Tombak itu melesat, namun sebelum mengenai tubuh sang buaya, sesuatu melompat dari perahu kecil. Ariel! Tombak itu menancap di lengannya sendiri. Ia terjatuh di atas buaya, tubuhnya berlumur darah. Semua warga terdiam. Buaya mata emas mendongak, dan mengeluarkan suara raungan dahsyat, membuat semua perahu bergoyang hebat. Tiba-tiba, rawa menjadi hening. Angin berhenti. Kabut membeku. Waktu seakan terhenti. Suara dalam muncul dari langit, bukan dari buaya, bukan dari manusia, tapi dari kekuatan alam yang lebih tua dari segalanya. Manusia telah gagal. Tapi satu jiwa bersinar lebih terang dari 1000 keserakahan. Maka demi satu cahaya itu, rawa ini akan diselamatkan. Tapi pengorbanannya tak bisa dibatalkan. Tubuh Ariel perlahan terangkat ke atas. Di belakangnya,
Buaya mata emas menatap dengan sedih. Tubuh Ariel lalu ditelan perlahan oleh air rawa yang berubah menjadi cahaya keemasan. Semua warga menyaksikan tanpa bisa berkata. Mereka hanya bisa menangis, menyesal, dan terdiam dalam kekalahan mereka sendiri. Setelah tubuh Ariel menghilang, buaya itu menghilang bersamaan dengan lenyapnya kabut. Air rawa menjadi tenang. Tak ada darah, tak ada mayat. Hanya selembar kain putih yang mengambang di atas permukaan air, kain milik ibunya, yang kini menjadi simbol pengorbanan dan kejujuran sejati. Warga desa pulang dengan wajah tertunduk. Tak ada yang bicara. Bahkan Pak Lukman pun jatuh bersimpuh dan memukul-mukul tanah dengan tangannya sendiri, menyesali segalanya. Sejak malam itu, rawa kembali damai. Namun setiap malam purnama, suara nyanyian nelayan kecil terdengar dari tengah rawa. Lagu lembut yang dulu dinyanyikan Ariel untuk ayahnya, kini menjadi doa abadi dari alam untuk seorang anak yang mengorbankan segalanya demi menyelamatkan mereka semua. Dan legenda buaya mata emas tak lagi dikenal sebagai kutukan, tapi sebagai penjaga terakhir kejujuran manusia. Tamat.